Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Mia Mawasari Dwi Rahayu, NIM 5620200113, akan mempresentasikan tugas 1 di mata kuliah pengenalan teknologi informasi. Yang pertama yaitu komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Komputer merupakan alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Pada umumnya komputer terdiri dari 3 elemen utama, antara lain perangkat keras atau hardware yang terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai perintah dari pengguna. Pengguna komputer atau brainware, yaitu pemakai atau operator komputer. Selanjutnya yaitu laptop. Laptop adalah komputer bergerak yang bisa dipindahkan dengan mudah, yang berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya sekitar dari 1-6 kg. Tergantung ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut, laptop dapat digunakan dalam lingkungan yang berbeda dari komputer. Mereka termasuk layar, keyboard, dan trackpad atau trackball yang berfungsi sebagai mouse karena laptop dimasukkan untuk digunakan di mana saja. Laptop memiliki baterai yang memungkinkan untuk beroperasi tanpa terhubung ke stop kontak. Laptop juga termasuk adaptor daya yang memungkinkan untuk menggunakan daya dari stop kontak dan mengisi kembali baterai. Selanjutnya yaitu PC. PC adalah komputer elektronik yang diperuntukkan pengguna individu dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna tersebut. PC merupakan jenis komputer yang paling banyak digunakan saat ini. PC yang dirancang untuk single user sebenarnya diperkenalkan oleh IBM pertama kali pada tahun 1981. Bila generasi sebelumnya, bentuk komputer sangatlah besar sehingga tidak praktis, maka sejak ditemukannya chip pada tahun 1971, ukuran komputer menjadi semakin kecil. Selain lebih praktis, harga dari PC juga jauh lebih murah bila dibandingkan dengan komputer sebelumnya. Server merupakan sebuah tempat penyimpanan data atau informasi yang berfungsi untuk memberikan layanan servis kepada klien yang terhubung dengannya. Pendapat lain juga mengatakan, server ialah suatu sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan layanan serta mengontrol akses tiap-tiap klien yang terhubung dengan sebuah jaringan komputer. Suatu server didukung oleh prosesor, RAM, serta sistem operasi khusus yang disebut dengan sistem operasi jaringan atau Network Operating System. Sebuah server itu dapat menyimpan berbagai jenis data, dokumen, serta informasi lainnya yang dapat atau bisa diakses oleh klien. Dalam hal ini, klien ini memerlukan server supaya dapat terhubung dengan sebuah jaringan atau juga untuk meminta data atau file yang ada di server. Fungsi server secara umum, yaitu yang pertama, melayani permintaan data dari komputer klien, mengatur lalu lintas data pada suatu jaringan, menyimpan berbagai data, file, aplikasi, serta informasi lainnya sehingga bisa atau dapat diakses dengan secara bersama-sama dengan protokol FTP, menyediakan berbagai sumber daya software atau hardware yang bisa atau dapat digunakan oleh banyak komputer klien di dalam jaringan, mengatur hak akses atau permissions pada suatu jaringan untuk membatasi klien yang bisa atau dapat mengakses data pada komputer server, menyediakan basis data serta aplikasi yang dapat dioperasikan pada seluruh komputer klien. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling menukar data. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama yaitu router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data yang dapat dikirim dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Sekilas, cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama meneruskan paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja, router berada pada lapisan ketiga OSI. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Yang ketiga, LAN card.
Sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial, sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Modem, modulator demodulator atau yang sering disingkat dengan modem, merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang diberikan kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Yang kelima, bridge. Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja bridge yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisi sebuah data ke jaringan. Kemudian bridge akan membuat tabel internal secara otomatis, di mana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan di-routing maupun yang akan difilter. 6. Hub. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di-broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal inilah membuat paket data yang dikirim mengalami collision atau tabrakan data. 7. Switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Selain itu, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal, tetapi juga memfilter paket data, kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju. 8. Kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Ada beberapa jenis kabel yang biasanya digunakan seperti kabel UTP, STP, social, maupun fiber optik. Biasanya jenis kabel yang digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan. 9. Repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan luas. 10. Access point. Access point ini terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya API ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Teknologi mobile. Dunia teknologi mengenal mobile dengan beberapa arti dan penggunanya juga. Namun secara menyeluruh, mengacu pada ponsel atau handphone. Wireless. Wireless adalah jika dari arti katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Kelebihan dari kekurangan wireless antara lain, yaitu kelebihan biaya pemeliharaannya murah, infrastruktur berdimensi kecil, mudah untuk dikembangkan, pembangunan jaringan yang cepat. Untuk kekurangannya sendiri yaitu biaya perawatan rata-rata mahal, keamanan data-data rentan, interferensi gelombang radio, dan delay atau keterlambatan yang besar. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.